nyaman dan ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama kakak sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Dan karena kondisi negara kita belum pulih, jadi kita tetap ibadah di rumah aja ya. Dan kita mau mengucap syukur sama Tuhan dan tak lupa berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan telah menjaga kita dan pelihara kita. Kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Ayo bang, musik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke Kak Dinda, lanjut. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, karena pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, kami kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau dapat memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya juga Bapa, kami anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau dengar-dengaran akan kakak guru sekolah minggu. Berkati juga kakak guru sekolah minggu yang akan membawakan ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Di atas semua itu Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan telah kami perbuat. Kiranya Tuhan kami telah layak menerima berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lanjut. Oke Kak Dinda, terima kasih buat doa pembukanya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau nanya dulu nih. Kita kan udah 1 minggu nih nggak ketemu. Nah kakak mau nanya nih, kabar adik-adik tuh udah gimana ya hari ini. Tapi kakak mau nanyanya nggak sendiri nih sama kakak abang di belakang. Kita nanya bareng-bareng ya kak, bang. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kayaknya di rumah pasti masih ada yang belum semangat nih, ada yang masih kayak yes, yes, yes. Nah gitu. Kakak mau semangat sekali ini ya. Sekali lagi ya kak, bang. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, hari ini pasti kalian udah ngerasain bisa bangun pagi, udah bisa ngerasain ibadah. Itu semua karena Allah itu baik. Nah sekarang kita mau angkat pujian Allah itu baik. Yuk bang. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Nah, tadi kita udah dengar lagu Allah itu baik.
Sekarang kakak mau nanya nih adik-adik. Siapa di sini yang udah siap dengerin firman Tuhan? Pasti udah pada siap dong. Pasti udah siapin Alkitabnya. Nah sekarang kita mau angkat pujian. Kita mau buka Alkitab kita. Kita baca. Kita mau angkat pujian. Berbuah, berbuah. Yuk bang, kak. 1, 2, 3. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, 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 srek. Musik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 lebih besar, berbuah, berbuah, lebih besar, berbuah, berbuah, paling besar, berbuah, berbuah. Sekali lagi ya, sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 lebih besar, berbuah, berbuah, lebih besar, berbuah, berbuah, paling besar, berbuah, berbuah. Oke, kita lanjut Kalenta. Hai Riri yang terkasih, ketemu lagi dengan Kalenta untuk firman Tuhan hari ini. Semua udah siap belum dengan Alkitabnya di rumah? Ya, Kalenta yakin sekali ya semuanya sudah siap dengan Alkitab seperti ini dan sudah duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kalenta akan memimpin kita dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kembali dengan ibadah online kami di rumah masing-masing. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah adik-adik seluruhnya, berkati kami seluruhnya, supaya kami boleh memahami firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik terkasih, hari ini cerita kita diambil dari Keluaran 4 ayat 1-17. Mari buka Alkitabnya. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Keluaran 4 ayat 1-17. Ini kan ayatnya banyak sekali ya, ada 17 ayat. Dan Kak Lenta akan menceritakannya saja. Nanti kalau dibaca satu-satu, waktu kita banyak habis gitu ya. Jadi Kak Lenta akan bercerita saja. Tapi sebelumnya kita mau mengingat dulu nih cerita minggu lalu. Ada yang ingat gak? Siapa yang cerita minggu lalu? Kanopi ya. Cerita minggu lalu adalah ketika Tuhan memanggil Musa dari Midian ya, dipanggil Tuhan untuk memimpin Israel keluar dari Mesir kembali ke tanah Kanaan. Tapi pada waktu itu Musa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kayaknya saya nggak sanggup gitu ya. Sehingga Musa merasa dia perlu disertai oleh Tuhan. Nah cerita hari ini tentang apa kira-kira ya? Apakah Musa dalam cerita kali ini sudah berani, sudah mau untuk menjadi pemimpin Israel keluar dari Mesir? Nah, Kalenta mau bercerita. Jadi, adik-adik yang terkasih, setelah kisah di Midian itu, Tuhan kembali datang kepada Musa untuk meminta dia untuk membawa bangsa yang dikasihinya itu keluar dari perbudakan Mesir. Nah, Tuhan berkata seperti ini. Hai Musa hambaku, aku sudah memilih engkau menjadi pemimpin Israel, membawa Israel keluar dari Mesir. Engkau harus berbicara kepada Israel, juga berbicara kepada Firaun. Adik-adik yang terkasih, kira-kira apa jawaban Musa? Musa bilang, Tuhan, mana mungkin orang Israel percaya kepadaku? Aku ini siapa? Aku ini dulu melarikan diri dari Mesir. 40 tahun aku menjadi penggembala di Midian. Aku punya pengalaman apa? Tuhan, aku tidak mungkin sanggup. Israel, bangsa yang besar itu pasti tidak percaya kepadaku. kemudian Tuhan bilang, Musa, aku telah memilih engkau. Aku akan menyertai engkau.
Aku akan meneguhkan engkau. Kira-kira dia mau nggak adik-adik? Musa bilang, Ah Tuhan, sepertinya aku butuh bukti. Membuktikan kepada bangsa Israel bahwa aku ini dipilih oleh Tuhan. Berikan aku bukti Tuhan. adik-adik di rumah, apakah Tuhan mau memberikan bukti kepada Musa? Ya, Tuhan memberikan bukti bahwa Tuhan menyertai dia. Kemudian Tuhan berkata, Baiklah, kalau engkau membutuhkan bukti. Itu apa yang kau pegang di tanganmu? adik-adik di rumah, Musa itu kan penggembala ya. Dia punya tongkat kalau dia mengembalakan domba, kambing, sapi. Dia pakai ini. Jadi dia kemana-mana bawa tongkat. Kemudian Musa menjawab, Tuhan, ini ada tongkat di tanganku. Tuhan kemudian bilang, Lemparkan tongkatmu itu. kemudian Musa melemparkannya. Tiba-tiba apa yang terjadi tadi? Tongkatnya berubah menjadi ular. Wah, ular. Wow. Musa ketakutan, ular. Kemudian Tuhan berkata, Pegang ekor ular itu, Musa. kemudian Musa pegang ekor ular itu. Wah, berubah kembali menjadi tongkat. Wah, luar biasa. Ada mukjizat yang pertama. Tongkat menjadi ular, dipegang ekornya, balik lagi menjadi tongkat. Tapi apakah Musa sudah berani? Belum adik-adik. Dia bilang, Ah Tuhan, sepertinya aku masih butuh satu lagi bukti. tahukah adik-adik apa bukti yang kedua? Tuhan berkata kepada Musa. Masukkan tanganmu ke dalam sakumu. Jadi kan zaman dulu ya, bajunya itu kan banyak sakunya ya. Seperti baju kalena hari ini nih. Musa pun memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Tuhan bilang, Keluarkan tanganmu dari sakumu. wah adik-adik, tangan Musa berubah menjadi putih. Putih kena kusta. Wah, Musa ketakutan. Tuhan, kenapa tanganku menjadi kusta? Aku akan mati. Musa pun ketakutan. Kemudian Tuhan bilang, Masukkan kembali ke dalam sakumu. Musa pun mengikuti kata Tuhan. Dia masukkan kembali tangannya ke sakunya. Tadinya kan kena kusta ya, putih ya. Dan dia keluarkan kembali. Wah, kembali seperti sedia kala. Yang tadinya kusta mematikan sekarang seperti sedia kala. Tidak terjadi apa-apa. Adik-adik di rumah, dua mukjizat ya. Tapi apakah Musa sudah berani? Tidak. Musa bilang, Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku nggak bisa ngomong. Bagaimana aku mau ngomong sama bangsa Israel yang banyak itu? Aku harus ngomong kepada Firaun, raja yang kejam itu. Musa masih belum berani. Kira-kira nih ya, kalau adik-adik begitu ya udah dikasih tanda sekali, 2 kali, Tuhan kira-kira gemes nggak sih? Kira-kira Tuhan marah nggak sih? Dalam cerita hari ini, Tuhan mulai agak marah gitu ya. Mungkin Tuhan bilang gini, Hei Musa, saya sudah kasih 2 tanda. Kamu masih belum berani juga bahwa saya akan menyertai kamu. Saya akan meneguhkan kamu. kemudian Musa pun berkata kepada Tuhan, dia belum berani juga. Musa bilang, Tuhan, utuslah siapa saja, yang penting jangan aku. Aku ini nggak bisa Tuhan. Lidahku ini nggak bisa ngomong. Aku ini pemalu, penakut. Tuhan bilang apa? Musa, tahukah kau siapa yang menciptakan lidah manusia? Bukankah aku Tuhan yang menciptakan lidah manusia? Aku akan meneguhkan engkau, akan menggunakan lidahmu untuk bicara kepada Israel dan juga bicara kepada Firaun. Adik-adik yang terkasih. Kemudian Tuhan bilang begini lagi kepada Musa. Kalau nanti Israel juga belum percaya kepadamu, ambillah air sungai Nil, kemudian jatuhkan di depan mereka, air itu seketika akan berubah menjadi darah. Adik-adik bayangkan, sudah ada 3 yang Tuhan pakai mujizat untuk meneguhkan hati Musa supaya berani. Ada lagi, Tuhan bilang begini,
Kan Musa dari tadi berdalih ya nggak bisa bicara, lidahnya nggak pinter ngomong. Tuhan bilang, Bukankah Harun, abangmu itu pintar bicara? Harun akan menjadi temanmu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Temanmu berbicara kepada bangsa yang besar itu. Temanmu untuk berbicara kepada Firaun. adik-adik yang terkasih, ada 3 mukjizat. Ada kemudian Harun yang akan mendampingi Musa. Akhirnya Musa pun mau menerima apa yang Tuhan tanggung jawabkan kepadanya, memimpin Israel keluar dari Mesir. Nah, adik-adik yang terkasih, menarik ya cerita hari ini. Kalenta juga pernah tuh waktu sekolah minggu ya, ada anak disuruh, siapa yang mau pimpin doa? Terus adiknya bilang, Kak, aku kan gak pinter pimpin doa, Kak. Gak bisa merangkai kata-kata, Kak. Kalau aku berdoa nanti pendek, doa aku gak bagus. Akhirnya anak sekolah minggunya gak berani mimpin doa. Itu mirip ya dengan Musa ya. Musa kan tadi bilang, Tuhan, aku gak pandai bicara, utuslah orang lain, jangan aku. Adik-adik sering gitu ya, kakak sekolah minggu, yang lain aja lah yang pimpin doa, Kak, jangan aku. Wah, cerita hari ini Musa diteguhkan oleh Tuhan. Maka anak-anak sekolah minggu juga hari ini diteguhkan oleh Tuhan. Yang tadinya malu-malu, gak berani pimpin doa, hari ini mau berkata, Tuhan, kalau Engkau meneguhkan Musa, aku pun akan diteguhkan hari ini. Aku pun akan berani Tuhan mimpin doa. Contoh yang lain nih ya, ada nih anak nih, dia bilang begini, aku gak beranilah punya cita-cita yang tinggi. Aku kan lemah, aku kan gak terlalu pintar. Ya udahlah, aku gak beranilah punya cita-cita yang tinggi. Begini-begini aja lah. Padahal temannya kalau ditanya, cita-citanya mau jadi apa adik-adik? Mau jadi dokter, mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi tentara. Wah, cita-citanya hebat-hebat semua. Tapi banyak juga tuh anak sekolah minggu yang seperti Bapak Musa itu loh. Tuhan, aku gak berani punya cita-cita tinggi. Aku gak pintar ngomong, gak pintar matematika, gak pintar pelajaran di sekolah. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan sendiri meneguhkan Musa dengan mukjizat. Ya, Tuhan meneguhkan Musa berkali-kali supaya dia berani. Hari ini pun firman Tuhan bicara kepada kita semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan nih mengatakan, hai anak-anakku yang terkasih, yang hari ini semua beribadah online di rumah masing-masing. Tuhan meneguhkan kamu semua. Kamu harus berani punya cita-cita tinggi. Kamu harus berani pimpin doa kalau diminta kakak-kakak sekolah minggu. Kamu harus berani bilang apalagi tuh, hukum Taurat kalau disuruh kakak-kakaknya. Bahkan kalau disuruh pimpin lagu pun harus berani, gitu ya. Kalau di rumah pun kalau disuruh orang tua pimpin doa harus berani. Tuhan pasti senang. Karena apa? Karena Tuhan sudah meneguhkan kita dan Tuhan akan menyertai kita. Dan hari ini tema kita adalah Tuhan meneguhkanku. Seperti Musa yang diteguhkan oleh Tuhan Allah, dia berani, dia percaya diri karena dia yakin sekali akan penyertaan Tuhan. Maka kita semua juga menjadi anak-anak yang berani. Berani punya cita-cita tinggi, berani berdoa, berani menjadi pemimpin. Karena apa? Karena Tuhan yang meneguhkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Musa bahwa ketika dia tidak percaya diri, dia cemas, dia takut, dia khawatir, dia melihat kekurangannya, tapi ternyata Tuhan meneguhkannya berkali-kali. Hari ini pun ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu yang saat ini sedang beribadah online, kami juga yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan meneguhkan kami. Ya Tuhan, berikanlah kami keberanian, berikanlah kami kepercayaan bahwa Tuhan meneguhkan kami, sehingga kami berani bercita-cita tinggi, kami juga berani menjadi
pemimpin-pemimpin ketika disuruh pimpin doa, pimpin pujian, entah di rumah, entah di sekolah minggu. Berikan kami keberanian Tuhan, berikan kami iman bahwa Tuhan pun meneguhkan kami sama seperti Tuhan meneguhkan Musa. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lanjut Kakak Cynthia. Oke, terima kasih Kalenta atas khotbahnya bagus sekali. Nah, adik-adik, selanjutnya Kakak Cynthia mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Jangan Lelah. Musik Bang. Yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Oke, lanjut Bang Noval. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita mau salam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah kami Tuhan. Kami telah bersyukur, kami telah bernyanyi puji-pujian, kami telah bersukacita dan kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami Tuhan di sepanjang minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu menemani kami, menyertai kami Tuhan ketika kami belajar di rumah dalam pembelajaran jarak jauh, ketika kami beribadah di rumah maupun ketika kami bermain. Tuhan Yesus kiranya menjagai kami, menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami di rumah, biar kiranya Bapa dalam surga Kau yang berikan mereka umur yang panjang, berikan mereka rezeki, berikan selalu mereka kesehatan, dan terlebih berikan mereka hikmat untuk mengajar-ngajari kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk gereja kami Angkatan yang Priuk, kiranya Kau selalu memberkati setiap pelayanan dalam gereja kami. Kau juga memberkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, kiranya Kau memberkati selalu Tuhan. Berikan selalu Tuhan kedamaian di negeri kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat yang terjadi di luar sana Tuhan, buat pandemi virus corona, kiranya Tuhan semoga cepat berlalu Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Nah, jangan ditutup dulu ya, kita mau lanjut ke aktivitas. Silakan Kakak Dian. Hai adik-adik, hari ini waktunya kita untuk aktivitas. Sebelumnya tadi kalian udah pada nonton
khotbahnya Kakak Lenta dong. Kalau kalian sudah nonton berarti kalian harus bisa mengerjakan aktivitas hari ini. Kakak Dian mau jelaskan aktivitas untuk kelas kecil terlebih dahulu ya. Untuk kelas kecil nanti akan diperbesar ya. Kelas kecil kalian bisa lihat gambar yang sudah dikirimkan atau dikasih sama guru-guru sekolah minggu. Di sini dengan ada bacaannya, oleh karena itu Allah memberi peneguhan kepada Musa melalui 3 hal, yaitu ular, kusta, air, dan sungai Nil. Nah, adik-adik di sini tugas kalian yang kelas kecil adalah menarik garis atau mencocokkan. Ya, di sini ada beberapa gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 gambar, jadi kalian harus mencocokkan 3 saja. Nah, yang pertama Kakak Dian akan memberikan contoh, yang keduanya nanti kalian kerjakan di rumah ya. Tadi kan ceritanya Kakak Lenta ada kayak ada ular-ular gitu, terus ada penyakit kusta gitu. Nah, kalian harus mencocokkannya sesuai yang tadi dijelaskan sama Kakak Lenta. Kakak Dian mau jelasin satu aja. Musa kan tadi masih nggak mau ya disuruh sama Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, tapi dia minta untuk saudaranya untuk memimpin. Tapi akhirnya ada Musa dan Harun yang memimpin bangsa Israel. Nah, jadi Musa sama Harun ditarik ya garisnya. Setelah selesai ditarik, kalian harus mencocokkan yang lainnya juga. Kalau kalian masih punya waktu luang yang banyak di rumah, boleh digambar. Jangan lupa juga untuk dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke, untuk yang kelas besar, tugasnya kakak-kakak kelas besar. Di sini kalian menjawab pertanyaan yang ada di sini. Ada 4 pertanyaan kalian jawab. Oke, setelah kalian jawab, jangan lupa juga untuk mengirimkannya aktivitas kalian. Nah, kirimnya kemana? Ke WhatsApp Sekolah Minggu HK Tanjung Priok, orang tua ya, grup WhatsApp-nya, atau kirim aja di Facebook Sekolah Minggu HK Tanjung Priok, di tag kakak-kakaknya siapa aja. Oke, sekian untuk aktivitas minggu ini, jangan lupa dikerjakan, dan kita mau lihat aktivitas yang sudah dikirim minggu lalu oleh adik-adik Sekolah Minggu. Terima kasih ya buat kalian semua sudah mengirimkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan lihat. Doaku untuk selalu percaya bahwa Allah menyertaiku. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau akan selalu menyertaiku dimanapun aku berada. Amin. Penyertaan Tuhan di dalam hidupku. 1. Diberikan kesehatan. 2. Diberikan kepintaran. 3. Diberikan kebutuhanku. 4. Memberikan orang tua yang baik. 5. Diberikan rezeki melalui papa dan mama.
Terima kasih adik-adik yang sudah share aktivitasnya. Oke adik-adik, terima kasih semuanya. Yeay! Nah adik-adik, abang ingin memberitahukan pengumuman. Oke adik-adik. Nah yang pertama, adik-adik yang sudah naik ke kelas 3 boleh mengerjakan aktivitas untuk anak kelas besar. Yeay! Dan jangan lupa adik-adik untuk share ke WA group sekolah minggu. Oke adik-adik. Dan boleh juga di-share di Facebook. Dan jangan lupa tag kakak-kakak abangnya adik-adik ya. Oke adik-adik. Dan jangan lupa adik-adik kalau mau keluar harus wajib memakai masker. Kita harus jaga jarak. Dan jangan lupa juga pakai face shield yang udah dikasih oleh kakak-kakak, abang-abang, guru sekolah minggu ya adik-adik. Dan jangan lupa cuci tangan. Mau makan cuci tangan, mau keluar cuci tangan, dan selesai pulang juga cuci tangan. Semoga adik-adik diberkati oleh Tuhan ya adik-adik. Dan jangan lupa tetap like, comment, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah.